warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, serta kita kirimkan selawat menyertai salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita punya potensi untuk lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Innal insana rabbi lakanud." Sesungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabbnya. Kata Hasan al-Basri radhiyallahu taala, yaitu yadhkuru al-masaib wa yansani'a, selalu ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat manusia, lupa dengan nikmat Allah karena saking seringnya Allah berikan nikmat. Berulang-ulang, setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itu adalah nikmat yang berulang-ulang yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernafas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita masih bisa berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian. Tidakkah kalian melihat betapa banyak kekuasaan Allah pada diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Tidak, Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kapan kita ingat? Kita baru ingat jika kita sudah susah bernafas. Ini yang membuat kita lupa kepada Allah, lupa dengan nikmat Allah, sekaligus lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah. Sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah beri kalian nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah memberi kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta. Kita berdoa kepada Allah, Allah berikan. Namun dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita enggak minta. Tapi Allah berikan itu karena itu kebutuhan kita. Allah diminta kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Barang siapa yang selalu ingat nikmat Allah, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat banyak, tapi kita malas contohnya untuk bangun malam, malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka beliau beribadah sampai kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa kau beribadah seperti itu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita selalu ingat nikmat Allah, maka kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Mengapa kita membanggakan kepada Allah yang telah beri kita kenikmatan yang begitu banyak? Allah beri kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Maka ketika Nabi Yusuf alaihissalam diajak bermaksiat oleh Zulaikha, Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Sesungguhnya Rabbku telah berbuat
berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, maka kenapa aku harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah, maka dia akan lebih cinta kepada Allah, sekaligus lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.